Kita teruskan tadi ceritanya sampai Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali itu ketika terkena panah, beliau itu minta panahnya dicabut saat beliau sholat. Maka ternyata ketika Sayyidina Ali sholat, panah dicabut, beliau sama sekali tidak merasa sakit atau tidak merasa terluka. Karena saat itu beliau sedang sholat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makom musyahadah. Kita teruskan. Fa'in qala ahadun. Fa'in qala mukalamun ngucap. Sapa ahadun sapa wong siji. Innal abda setune kawula. Yadkhulu iku mlebu sapa kawula. Al jannata ing surga. Bimujarrodil imani lawan murnine iman. Kulna ngucap sapa kita. Naam ya. Walakin hatta tetapi hatta yaduka sehingga ngicipi sapa kawula sobatal ukbati ing berate ing ya abote pira-pira siksaan allati la yusahiluha kang orang gampangke ha ing siksaan illa sholihatul a'mali kejaba amal-amal kang soleh idla yasilu krana ora temeka sapa abdu sapa kawula ilaiha marang surga illa bil uburi kejaba kelawan lewat alas siroti ing atase jembatan sirotol mustaqim bama masaina lan ora mlaku sapa kita alaihi ing atase jembatan illa ala surati masina kejaba ing atase gambare mlakuno kita ala suratil maknawi ing atase gambaran kang bangsa maknawi fi hadid dari ing dalem ikilah omah wamah talafalan ora beda-beda sapa annasu sapa manungsa fis surati ing dalem cepet wal batilan pelan illa bihtilafihim kejaba lan beda-bedane manungsa guna ing dalem kene panggonan yaitu ing dalem dunia. Terus bawahnya fil mubadarati ing dalam cepet-cepetan ila taati marang ketaatan wa takhallufi lan keri anha saking ketaatan paman tahafad maka utahi sapane wong jaga sapa wong guna ing dalam kene panggonan hafidho maka jaga atau hufidho maka den jaga sapa wong guna ka ing dalam kono panggonan waman abto alam utahi sapane wong abto iku keri sapa wong huna ing dalam kene panggonan zalat moko kepleset bi kelawan wong apa kodamuhu apa gelamane wong huna ka ing dalam kono panggonan kama anna surbana kaya oleh setune ngombene kita min haudin nabi sallallahu alaihi wasallam yakuno ono apa ngombe bi qadri tadalluina kelawan ukuran tadalluina akeh-akeh kita minas syariati tadallu itu ya nyemplung secara totalitas minas syariati saking agama al-mutahharati kang den suciake. Jadi bagaimana kalau ada orang yang bertanya, loh, katanya orang itu beriman saja sudah bisa masuk surga. Imam Ghazali mengatakan betul, itu orang bisa masuk surga, tapi harus melewati proses yang berat, melewati proses siksaan dan sebagainya. Sama dengan orang itu mau masuk ke dalam rumah. Orang masuk ke dalam rumah itu perlu kunci. Nah, kalau kuncinya itu pas, masuk rumah itu gampang. Nah, karena ada gigi-giginya. Tapi kalau masuk rumah giginya itu kuncinya tidak ada giginya, tidak pas, ya bisa masuk. Tapi perlu usaha ekstra, bisa berhari-hari, bisa sampai lama baru bisa masuk, sampai pintunya rusak. Nah, maka sama dengan orang Islam ini. Orang Islam itu bisa masuk surga, tapi kalau tidak beramal soleh, maka dia perlu proses yang panjang, bisa melalui hisab, melalui timbangan amal tadi, kemudian melalui siksaan dulu, kalau dimaafkan ya jalan masuk surga, tapi ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pengen gampang masuk surga ya beramal soleh. Nah, sama dengan orang pengen masuk rumah yang harus punya kunci yang pas. Nah, kunci yang pas itu mesti punya gigi, dan giginya itu adalah amal soleh. Jadi barang siapa di dunia ini menjaga amalnya dengan berbuat baik, insya Allah nanti di surga, di akhirat pun
akan digampangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menunda-nunda kebaikan, kita jarang beramal soleh, jangan salahkan nanti ketika di sana itu kita kepleset. Nah, kan orang itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan yang ikut para ulama itu lebih tipis daripada rambut dibelah 7. Tapi lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Nah, nanti orang itu lewat jembatan Shiratal Mustaqim macam-macam. Ada kayak semacam al-barqul khotif, semacam kilat yang menyambar. Ini kalau orangnya itu di dunia itu kalau ada kebaikan cepat-cepatan berbuat, cepat-cepatan nomor 1. Kalau agak lambat ya nanti seperti lari. Nanti ada yang jalan biasa, ada yang merangkak, bahkan ada yang merangkak sambil kepleset-pleset tadinya masuk surga. Tapi ada yang merangkak kemudian kecemplung. Nah itulah orang-orang yang kepleset, itu orang yang tidak beruntung, biasanya amal solehnya tidak banyak atau bahkan tidak beramal soleh sama sekali. Jadi masuk surga kita itu nanti tergantung dari amal soleh kita. Amal soleh kita itu banyak atau tidak membuat kita cepat di sana. Cuma ingat, meskipun kita punya banyak amal soleh, kalau tidak dapat rahmat Allah ya percuma. Intinya rahmat Allah, kalau kita sudah dapat rahmat Allah, cepat tidaknya masuk surga tergantung amal kita. Waidan, lan nalik waidan, lan nek ngono, famakna dukhulul jannati, utawi artine, mongko utawi artine mlebu surga bi fadlillahi kelawan anugerah Allah. Ayu wafiqoka ing ento paring pitulung, paring taufik ka ing sira sapa Allah lisolil amali, marang amal kang soleh, bi fadli kelawan anugerah Allah. Litakuna supaya ana sapa sira solihan iku soleh, wa mutahayyian lan siap-siap dirahmati marang rahmati Allah, wa fadlilan anugerah Allah. Fayudhilaka moko jadi sebab nglebokake sapa Allah ka ing sira al jannata ing surga. Jadi salah satu ciri hamba yang dikehendaki Allah untuk masuk surga itu adalah hamba yang digampangkan untuk beramal soleh. Jadi amal soleh itu memang dari taufiknya Allah, dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha. Jangan hanya gantungkan ya kalau gitu terserah Allah ya. Kita nyantai-nyantai saja ya, jangan semacam itu. Al-Qur'an mengatakan faida farauta fangsab wa ila rabbika farghab. Maka kamu harus berusaha dulu sampai selesai. Faida farauta fangsab. Kalau sudah selesai berusaha barulah sholat, barulah mengharap-harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala saja, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya waladi, hai anakku, iklam sapa sira. Nanti kalau mau selesai diingatkan Mas Ruh ya, pakai tanda saja. Speakernya tidak begitu keras ini. Speakernya tandai saja mau selesai Pak. Nanti saya tahu. Tadi enak ngomong sampai tidak tahu kalau sudah selesai. Ya waladi, ya anakku, iklam sapa sira, yakinan kelawan yakin atau hal yakin, annaka sedune sira ilam tak malam ora beramal sapa sira, lam takhut ora jupuk sapa sira ujratal amali ing pahalane amal. Jadi kalau kamu yakin bahwasanya harus punya keyakinan bahwasanya kalau kamu tidak beramal ya tidak dapat pahalanya. Contohnya kalau orang tidak kerja kok harap-harap dapat gaji, yaitu namanya mutamanin, orang-orang yang mimpi. Nah, ya toh. Nah, orang yang mimpi semacam itu, tidak kerja kok pengen dapat duit. Nah, ada yang dapat duit tidak kerja Mas. Ya rata-rata orang kerja baru dapat duit. Nah, itu kiai di pondok itu, ya itu juga kerja. Ketika orang datang didungani kan kerja juga toh. Gitu loh. Sama. Jadi apa namanya, kalau kamu tidak kerja ya jangan harap dapat hasil. Demikian pula kalau kamu tidak beramal soleh, jangan harap dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Dan rahmat Allah itu kadang-kadang datang tidak sengaja. Kan itu. Contohnya dulu ada seorang tukang pinato di luar negeri. Dia dapat rahmat Allah. Dapat hidayah dari Allah dari apa? Dia kerja nyuci baju para mahasiswa, ternyata kalau mahasiswa Islam bajunya tidak pesing, tapi kalau mahasiswanya non Islam ternyata bajunya pesing. Maka ditanya, kok bisa semacam itu ya? Karena agama Islam ternyata mengajarkan habis kencing, habis berak itu cebok, sehingga
baju mereka, celana dalam mereka itu bersih semua. Nah, gara-gara itu, oh ini agama yang betul ini, agama yang lurus, dia masuk Islam. Nah, rahmat Allah, hidayah Allah datang kadang-kadang tidak sengaja semacam itu. Tapi kalau sudah dapat rahmat Allah semacam itu, ya harus diamalkan, sholat dan lain sebagainya. Sama dengan kita. Kita termasuk dapat rahmat Allah. Karena kita dikehendaki Allah untuk ngaji, meskipun online, meskipun jarak jauh, meskipun megap-megap, kadang sinyalnya muta mati, ya sabar lah. Ya, sabar saja lah. Nah, kalau sudah ngaji terus diamalkan, jalannya ngaji, kemudian pamer. Oh ini saya sudah ngaji, kitab Imam Ghazali, Khulasatul Tasawuf, oh sudah ngaji, tasawuf dan sebagainya, tapi tidak diamalkan, ya percuma. Kan gitu. Inti dari ngaji itu diamalkan. Nah, intinya. Bau kiaran dan cerita ake. Anak abdan setune kawula mim bani Israila. Jadi jangan sama dengan orang-orang di kelompok yang lain ya. Kadang orang kelompok lain suka kritik amalnya orang lain. Ah, kamu bid'ah, kamu syirik dan sebagainya. Oh, ya amal sendiri tidak pernah dilihat, ya toh? Amal sendiri tidak pernah ditimbang, tidak pernah dinilai. Kan gitu kan? Maka itulah. Nah, kalau orang NU, orang Muhammadiyah itu insya Allah kan nilai dirinya sendiri, kita nilai dia sendiri. Orang mau beramal ya monggo silahkan. Tidak cocok dengan aliran saya, tidak cocok dengan apa namanya eh, keyakinan saya, tidak cocok dengan apa namanya ibadah saya ya monggo, selama tidak saling menyalahkan. Gitu kan? Nah, kalau mereka tidak menyalahkan, kita kan tidak akan bereaksi. Gitu. Tapi orang-orang biasanya semacam itu tertipu sama amalnya. Oh, saya ini sudah baca Quran, saya sudah hafal Quran, saya sudah apa namanya sholat tahajud, saya sudah ya, sampai jidatnya hitam-hitam semacam itu. Nah, padahal kalau ikut Kanjeng Nabi, bahwasanya nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang keluar dari agama Islam. Salah satunya apa? Salah satunya itu mereka rajin baca Quran, rajin sholat tahajud sampai jidatnya hitam-hitam. Tapi mereka apa namanya tidak memahami ayat Al-Quran secara benar, sehingga sehingga mereka akan tertipu dengan amalnya, merasa mereka ahli surga, yang paling benar sendiri, yang lain keliru. Padahal ikut sepengetahuan saya, kalau ada orang merasa dirinya ahli surga, wah hati-hati, justru Anda itu bisa ahli neraka, kan gitu. Wong para sahabat yang sudah dijamin Kanjeng Nabi masuk surga aja masih takut masuk neraka. Nah, apalagi kita yang tidak ada yang jamin. Siapa yang jamin kita sama jenengan? Tidak ada loh. Ada yang jamin. Jaminannya cuma mangkola la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah masuk surga selama tidak syirik. Nah, selama tidak syirik. Cuma urusan nanti mampir neraka atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Gitu kan? Karena surga itu adalah hak prerogatif Allah, hak pribadi Allah. Jadi misalkan ada orang yang Islam tidak beramal saleh sama sekali, kok kemudian Allah mengampuni, ya terserah Allah, bukan urusan kita, ya toh? Bukan urusan kita. Tapi kalau apa namanya Allah menghendaki kita masuk neraka, meskipun beramal saleh ya bisa jadi. Tergantung Allah SWT. Cuma kalau kita sudah dapat rahmat Allah, insya Allah masuk surga. Kita teruskan. Bau kiaran dan cerita ke apa anak abdan, apa sedulur kawula. Mim bani Israel saking bani Israel. Abada nyembah sapa abdun. Allah yang Allah mukhlison. Halim ikhlas. Sinina ing dalam pira-pira tahun. Adidatan kang akeh. Faro demo kang ngarepake sapa albari sapa pangeran. Ayu dihiro. Ingin tonjelak ngetokake sapa Allah. Ikhlasau ing keikhlasane abdun malaikati marang malaikat. Jadi ada seorang hamba dari Bani Israel yang beribadah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Maka Allah itu menghendaki supaya malaikatnya tahu betapa ikhlas hambanya tadi. Karena malaikat itu meskipun kadang nyatat amal kita, mereka tidak tahu hati kita. Nah, malaikat itu tidak tahu hati kita. Hati kita mau apa-apa tidak ada yang tahu. Malaikat cuma melihat apa yang lahir pada diri kita. Baba sama ngutus sapa Allah, malakan ing malaikat. Biru ngabari sapa malaikat hu ing hamba. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, yaqulu ngucap sapa Allah. Ilama ta marang kapan? Tas'at tumindak sapa sira hada sa'ya ing ikilah tindakan. Watut ibu lan gawe payah sapa sira nafsaka ing awak demo fil ibadati ing dalam ibadah. Wa anta lan utai sira iku min ahlin nari saking ahlin neraka.
Fa barahu maka ngabari hu ing hamba sapa Allah sapa hu ing hamba sapa al malaku sapa malaikat bima kan perkara kalau kang ucap sapa kalau kang ucap hu ing mas sapa al maula sapa pangeran pakola maka dawuh sapa al abdu sapa kawula fi jawabi ing dalam jawabane kawula ana utawi ingsun abdun iku kawula wa sa'nul abdi lan utawi tingkai abdu kawula iku al ubudiyata itu ibadah bahwa lan utawi Allah ilahun iku pangeran wa sa'nul ulihati lan utawi tingkai pangeran layak lamu orang ngerti hu ing tingkah pangeran illahu kejaba Allah faraja moko bali sapa al malaku sapa malaikat ila rabbi marang pangerane malaikat wa qala lan ngucap sapa malaikat ilahi utawi ilahi duh pangeranku anta utawi panjenengan tak lamu iku ngerti sapa panjenengan asirra ing rahasia wa ahfalan perkara kang samad wa tak lamu lan ngerti panjenengan ma ing perkara kala kang ngucap ima sapa al abdu sapa kawula faqala moko dawuh sapa wa taala ida kana nalikane ono sapa hadal abdu sapa ikilah kawula madu fi sertane lemai kawula lam yarji ora bali sapa kawula anna saking kita baik kaifa moko kali kepiye narji bali sapa kita anuhu saking kawula ma karomina sertane kemurahan hati kita ishadu nyeksa ono sapa sira kabeh ya malaikat wa malaikatku ini ingsun qad ghafartu teman-teman ngepura sapa ingsun lahum marang kawula. Jadi tadi ada seorang hamba Bani Israel berbuat ibadah bertahun-tahun kemudian Allah ingin menunjukkan keikhlasannya kepada malaikat. Maka Allah kemudian mengutus satu malaikat supaya memberikan pesan Allah. Pesannya apa? Wahai hambaku, kamu tuh sampai kapan mau beribadah? Sampai kapan memayahkan diri kamu? Padahal kamu itu termasuk penduduk neraka, ikut Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu memberikan kabar kepada hamba tadi, hambanya justru ngomongnya semacam ini, loh, saya ini cuma hamba. Hamba itu tugasnya cuma ibadah. Dan Allah itu pangeran. Pangeran itu terserah Allah mau berbuat apa saja. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, maka maksudnya tidak tahu rahasia apapun kecuali Allah. Maka hamba itu malaikat itu kembali kepada Allah, kemudian memberitahu, ya Allah, Anda itu lebih tahu dari saya. Lebih tahu rahasia, lebih tahu perkara yang samar, dan tahu apa yang dikatakan hamba tadi. Maka Allah berkata, nah, kalau hambaku ini, hamba yang lemah, tidak bisa masuk surga dengan sendirinya, tidak punya apa-apa, tapi ketika tak kasih tahu dia masuk neraka, tetap ibadah, tidak mau berpaling dari saya, tetap kembali pada kita, terus gimana? Masa saya tega sebagai Allah itu memasukkan dia ke neraka? Ya mestinya saya tidak tega. Dengan kemurahan hatiku ya tak ampuni dia. Maka itu jawaban Allah pada malaikat tadi. Intinya apa? Intinya kalau bisa ketika kita tertimpa sesuatu musibah, tertimpa suatu bencana, atau terjadi sesuatu pada diri kita itu jangan langsung nyalakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzon. Allah tuh menjatuhkan musibah itu mungkin karena ada rahasia di balik sesuatu itu tadi. Maka jangan gampang-gampang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang musibah itu di baliknya ada kebaikan. Ada rahasia di balik musibah tadi. Ya waladi, hei anakku. Jadi kalau kita ibadah itu ya ikhlas pada Allah. Tidak usah mikir masuk surga, tidak usah mikir gini ya. Kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalau kita bisa berbuat semacam itu, kita ibadah itu enak. Misalkan Mas Uluk, Anda suka bersedekah kepada orang lain misalkan. Nah, orang yang sedekah ternyata tidak mau terima kasih, tidak tahu matur nuwun. Ya, maka kalau Anda ikhlas karena Allah, ya tidak mikir semacam itu. Yang penting saya sedekah, masalah dia balas ya urusan dia. Masalah bersyukur tidak urusan dia. Sama dengan saya. Saya ini kan guru, ngulang murid banyak. Jadi kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ada murid yang tidak menghormati ya biasa saja. Itu adalah hak mereka sebagai murid. Cuma kalau saya sering memberitahu sama santri-santri pada murid-murid saya itu kalau bisa hormati guru. Kenapa kau hormati guru? Karena meskipun misalkan gurunya ya tidak baik atau apa kan ada ilmunya. Nah itu ya orang yang berilmu itu pantas dihormati. Meskipun gurunya kadang-kadang galak ya tetap pantas dihormati. Kadang-kadang itu saya malu sama murid-murid saya sendiri. Di gang 2 ini, kan
Habis ngaji kan biasanya ketika ngaji kan biasanya disediakan teh sama minuman aqua gelas. Ya sering tidak terhabiskan. Ternyata ketika saya pulang itu jadi rebutan santri-santri. Wah, cari barokah. Wah, orang model saya kok ada barokahnya. Saya juga malu sendiri ya. Ya karena husnudon. Seandainya mereka tahu maksiat saya, dosa saya, tidak mau cari barokah saya. Cari barokah guru yang lain yang lebih takwa, yang lebih soleh. Begitu kan? Ya, karena itu salah satu anugerah Allah terbesar itu ketika kita berbuat dosa maksiat ditutupi Allah sehingga orang lain tidak tahu. Seandainya orang lain tahu, wah, oh itu Mas Solo kok dermawan gini tahu dosanya, innalillahi, tidak mau lagi. Anda tahu dosa-dosanya mungkin tidak tahu ngaji, tidak mau ngaji lagi sama saya, mungkin saja macam itu. Karena itu nikmat Allah yang paling besar itu adalah kita ditutupi dosa-dosa kita dari orang lain sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang-kadang saya itu agak heran, ada orang maksiat berdosa kok ditampak-tampakkan, difoto, di video, dimasukkan YouTube dan sebagainya. Oh, saya mau sudah ditutupi kok Anda buka sendiri. Kan? Maka tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya waladi heham anakku. Isma rungoake sira. Hadisan Nabi yang hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ing permada ing apa? Yaqulu dawu sapa Kanjeng Nabi. Hasibu. Hasibu ngitung-ngitung sapa sira kabeh, angfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Qabla an tuhasabu ing dalam sadurunge yen to den itung sapa sira kabeh. Wasinu lan nimbango sapa sira kabeh qabla an tuzanu sadurunge yen to den timbang sapa sira kabeh. Jadi Rasulullah berkata, sebelum kamu mati, hitunglah amal kamu. Nah, amal kamu itu lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang buruk sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Demikian pula timbanglah kebaikan-kebaikan kamu, amal soleh kamu, apakah lebih banyak daripada amal buruk kita, kejelekan kita. Nah, jadi para ulama mengatakan kalau orang itu tahu dosa-dosanya, tahu kejelekan-kejelekannya, maka tidak akan banyak bicara kecuali seperlunya saja. Nah, karena itu kalau kita lihat para ulama-ulama yang soleh, para ustadz-ustadz yang mengamalkan ilmunya tidak banyak bicara. Mereka bicara banyak itu ketika ngaji semacam ini. Nah, maka banyak bicara. Tapi ketika sudah di luar ngaji, sudah tidak banyak bicara. Banyak diamnya. Nah, gitu loh, banyak diam. Tapi kalau Anda lihat ada ustadz kok lebih banyak bicaranya daripada diamnya di luar forum ngaji, nah, Anda harus hati-hati. Nah, itu berarti orang yang bodoh. Nah, orang yang bodoh yang tidak menimbang perkataannya dengan amalnya tadi. Karena itu saya di kampung ini terkenal orang yang pendiam. Nah, di kampung Semangat ini saya dikenal orang yang pendiam, tidak banyak bicara. Bahkan dulu ketika suruh misalkan khotbah atau ceramah, ada yang meragukan, bisa ngomong ya Pak Farid itu ya, karena saking pendiamnya. Nah, gitu kan, gitu, saking pendiamnya. Tidak tahu kalau saya terlanjur ngomong itu bisa lama ya. Tadi di pondok aja 1 jam, kemudian ini sudah 1 jam ya ada, lama toh. Waqala Amirul, ya, cuma tidak tampak-tampakkan. Kemarin saya disuruh ngisi, kan tidak mau disuruh ngisi acara khataman anak TPQ, ya, tapi kan ada yang lebih tua, tak suruh yang lebih tua saja. Nah, gitu loh. Saya itu kan ban serep, kalau tidak ada yang maju baru saya yang maju. Lalu itu kan. Kalau masih ada yang maju ya silahkan yang maju itu. Saya cuma dengarkan saja. Wa qala lan sapa Amirul Mukminin Ali yukarramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah. Karma muga-muga mulyake sapa Allah sapa wajhahu ing wajahe Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dinamakan karramallahu wajhah. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika kita doakan itu radhiyallahu anhu. Tapi kalau Ali karramallahu wajhah. Apa rahasianya? Itu sebagian ulama rahasianya karena Sayyidina Ali itu orang yang tidak pernah mengalami namanya nyembah berhala. Tidak pernah kafir. Ketika dia belum balik sudah masuk Islam. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain itu mengalami namanya kekafiran. Mereka belum masuk agama Islam, menyembah berhala dan sebagainya. Karena itu sahabat-sahabat yang lain doanya radhiyallahu anhu. Kalau Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya yang tidak pernah menyembah berhala, ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Manutai sapane wong, donna iku nyono sapa wong,
annahu ing setune wong bidunil jahdi klan tanpa payah yasilu tumeka sapa wong ilal jannati saking surga marang surga bahwa mutamannin maka iku wong kang angen-angen. Oh. Jadi Sayyidina Ali mengatakan barang siapa yang menyangka dia bisa masuk surga tanpa perlu berpayah-payah, tanpa perlu sholat, baca Quran, puasa dan sebagainya, oh itu orang yang menghayal itu, orang yang menghayal. Wa mana utai sapane wong, donna iku nyono sapa wong, annahu ing setune wong bibadil jahdi kelawan nyurahake kepayahan, yasilu tumeka sapa wong fawa maka utawi wong iku muta'annin, iku wong kang apa namanya mayahake. Jadi maksudnya gimana? Barang siapa yang menyangka dia bisa masuk surga karena amalnya, wah dia itu orang yang payah, orang yang tidak tahu ilmu. Nah, berarti dia itu nanti akan menyesal di akhirat. Kenapa? Karena amal kita itu tidak sebanding dengan rahmatnya Allah. Nah, kita masuk surga tadi karena rahmat, bukan karena amal. Nah, supaya dapat rahmat, kita harus beramal. Kan tidak sama. Bukan berarti amal kemudian masuk surga, enggak. Ada prosesnya. Anda beramal dulu baru dapat rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah baru bisa masuk surga. Tidak langsung amal menuju ke surga, enggak semacam itu. Kadang orang beramal itu tidak dapat rahmat ya ada loh. Orang yang beramal karena ria itu tidak dapat rahmat Allah. Orang yang beramal karena ingin misalkan dia apa namanya dipuji orang-orang lain, dia tidak dapat surga, tidak dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia beramal karena sombong. Saya ini wali ibadah. Rata-rata itu penyakit yang menimpa orang yang rajin ibadah itu sombong. Sombong itu, oh kamu tidak sholat ya, kamu tidak puasa, terus masih lebih bagus saya. Nah itu bisa bisa jadi Anda tidak akan dapat rahmat karena kesombongan Anda. Jadi orang yang menyangka masuk surga karena amal, itu berarti orang yang memayahkan diri tidak akan masuk surga. Nah, gitu. Karena itu salah satu yang perlu kita perhatikan ketika kita beramal, jangan sibuk ngurusi amal orang lain. Sibuk urusi amal Anda sendiri. Anda baca Quran, ya sibuk, benar enggak? Isinya apa? Anda sholat, khusyuk enggak? Anda sedekah, ikhlas enggak? Dipikir terus. Jangan seperti orang-orang yang, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, kemudian sibuk ngurusi amalnya orang lain. Itu kan, dia ngurusi orang lain, enggak ngurusi amalnya sendiri. Gitu loh. Karena sebetulnya kalau kita lihat sejarah, kemarin saya habis baca kitabnya Hemper, tahu Hemper, Mas. Jadi pendiri Wahabi namanya Muhammad bin Abdul Wahab, itu dulu itu kan sebetulnya orang Islam yang biasa. Orang Islam yang biasa, cuma dia itu agak sombong. Dia tidak mau ikut 4 madhab, dia tidak mau, dia pokoknya dia pengen apa namanya bikin apa jadi revolusioner, ingin membuat sesuatu yang baru dalam agama Islam. Cuma sayangnya dia kemudian ketemu sama Hemper. Hemper itu agen dari Inggris, agen mata-mata dari Inggris. Kemudian sama dia apa namanya diojo-ojoi terus, dibikin dikancani, dikasih hasutan-hasutan sehingga dia bikin banyak fatwa yang melenceng dari ajaran-ajaran ulama sebelumnya. Salah satunya adalah melarang tawasul, melarang zahir syukur dan lain sebagainya. Kalau Anda lihat kitabnya itu apa namanya? Salah satu caranya dengan apa namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu pertama kali diajak untuk menghalalkan nikah mut'ah. Maka Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau. Oh nikah mut'ah itu tidak boleh. Sama Umar bin Khattab itu dilarang gini. Dia tahu hadisnya. Memang pintar memang. Cuma kalah dengan kesombongannya. Maka Hemper kemudian mengatakan, oh katanya kamu itu ahli ijtihad, tahu Al-Quran dan hadis. Kenapa kok ikut sama Umar? Kanjeng Nabi mau berbolehkan, Umar tidak mau berbolehkan, kok ikut? Kan gitu. Akhirnya dia setuju sama ucapan Hemper, hanya disuruh nyarikan wanita. Wanita itu kemudian sama Hemper dicarikan wanita yang cantik, namanya Sofia. Nah Sofia itu ternyata juga mata-mata Inggris. Akhirnya ditipulah Muhammad bin Abdul Wahab. Itu ada bukunya sendiri. Anda baca sendirilah. Namanya Hemper. Anda lihat di internet, cari Hemper dan Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada ceritanya. Oh, kurang 10 menit ya. Kita teruskan. Nah, gini Mas. Saya nanti bisa tahu ya. Waqala lan dawu sapa Al Hasan Al Basri. Untuk maaf ini untuk ngaji ini
Sementara nggak usah tanya jawab dulu. Nanti kalau kitabnya kurang sedikit, ya baru tanya jawab. Ya toh, mungkin Iya, ya iya. kalau sudah kurang berapa halaman, 10 atau berapa kan bisa nyata-nyata ya. Nah, ini sementara masih banyak ya, jangan tanya jawab dulu. Nanti kalah sama tanya jawabnya, kitabnya tidak khatam. Ini enggak. Wakola untuk sepala Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Tolabul jannati utai golek surga. Bila amalin kelawan tanpa amal. Dan puniku dosa. Minat dunubi saking piro-piro dosa. Jadi Imam Al-Hasan Al-Basri, tokoh tabi'in yang terkenal, juga ahli zuhud, mengatakan mencari surga tanpa amal itu dosa. Nah, kenapa dosa? Oh, berarti dia meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh gini, Anda harap-harap dapat duit dari Mas Muluk, Anda tidak kerja sama Mas Muluk kok, harap-harap dapat duit, ya mimpilah namanya. Nah, kecuali kalau Anda kerja, dapat duit ya itu wajar. Kan gitu kan? Wafil hadis silani dalam hadis al-qudsi, kang bangsa qudsi. Ma aqallu hayaan. Ma, yaitu ma aqalla, mafdul ya. Ma aqalla. Kalau ma itu namanya sigot ta'ajub. Ma aqalla. Ma aqalla hayaan. Duh, gawok sidik. Apa nih hayaan, apa nih isin. Man, wong. Yat mau kang tamak, kang rakus sapa wong fi jannati ing dalam surga. Surgaku, bigoiri amalin, lawan tanpa amal. Kaifa ajudu kali kepri, ajudu lumo sapa aku birahmati klan rahmatku. Alaman ing atase wong, bakhila kang kikir, kang medhis sapa wong bi taati lawan taatku. Jadi dalam hadis diterangkan, hadis qudsi, hadis yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Waduh, orang yang tamak kepada surgaku tanpa beramal itu berarti punya rasa malu yang sedikit banget. Kenapa? Bagaimana dia mengharapkan saya ini jadi orang yang dermawan dengan rahmatku, tapi dia itu kikir, tidak mau ibadah padaku. Dia kikir, tidak mau taat kepadaku. Nah, ini disindir sama Allah. Jadi orang yang mau dapat rahmatku, otomatis harus beribadah. Kalau sudah beribadah, Allah akan jadi orang yang dermawan, maka Anda akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala nang ucap sapa ahadul akabiri, sapa salah sijine ulama-ulama gede. Al hakikatu tai hakikate ikut tarkul mulahadatul amali. Ninggal ningali amal. La tarkul amali, orang ninggal amal. Jadi sebagian ulama mengatakan hakikat dari ibadah itu artinya apa? Artinya kita tidak menganggap amal-amal kita. Bukan kemudian meninggalkan amal. Jadi kita sholat, ya tetap sholat. Tapi kita tidak menganggap sholat ini adalah kerja kita. Oh, kita tidak mengharapkan pahala dari sholat kita. Kita puasa, tapi tidak memikirkan pahala puasa, tidak menganggap ini puasa saya. Anda sodako dengan uang, nah, tidak menganggap sodako itu dengan uang Anda, tapi uangnya Allah SWT. Ini yang benar. Anda beramal tapi tidak mikirkan amal. Itu namanya ikhlas. Bukan kemudian Anda kemudian meninggalkan amal sama sekali, ngarep-ngarep surganya Allah, yaitu mimpi. Kan itu mimpi. Nah, hadisul Mustafa, satu hadis lagi dan selesai. Hadisul Mustafa lan hadis Kanjeng Nabi SAW. Ahsanu itu luwih bagus, wa asrafu lan luwih mulya, wa audau lan luwih jelas minal kulli saking sekabehane. Haisu sekirane kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al kayyisu ta wong kang pinter, man iku wong dana kang par apa namanya dana kang doyongake sapa wong nafsa wing awak dhewe wong kalau tidak salah ya. Wa amilalan ngamalake sapa wong lima marang perkara ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Wal ahmaku lan utawi wong kang bodho manut iku wong atba'a atau ittaba kamilu sapa wong nafsu ing awak dhewe wong wa hawa lan hawa nafsune wong wa tamanna lan nangan sapa wong Allah yang atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cerdas itu orang yang merendahkan dirinya, orang yang cenderung untuk beramal akan perbuatan-perbuatan untuk yang ada pahalanya setelah mati. Ini orang yang cerdas. Tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mau beramal, mengikuti hawa nafsunya, tapi diharap-harap masuk surganya Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang cerdas, mau beramal, ikhlas pada Allah SWT, beramal untuk sesuatu yang untuk mendapatkan rahmat Allah, jangan jadi orang yang bodoh, yang ikuti hawa nafsunya.
Jadi wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal